Halo, ini adalah tutorial daftar PPS dari awal sampai akhir untuk orang pribadi yang mengungkapkan harta yang belum diungkap untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 atau kebijakan kedua. Halo pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama kami dari Tips Pajak Media dan tipspajak.com, dan kali ini adalah video yang ditunggu-tunggu mengenai tutorial mengikuti atau mendaftar PPS, Program Pengungkapan Sukarela tahun 2022. Dalam video ini Anda nanti akan dapat melihat step by step dari awal sampai dengan akhirnya submit untuk melakukan pengungkapan harta secara sukarela ini. Baik pemirsa, inilah berikutnya. Nah, langsung saja ya, to the point. Kita akan sebentar, kami ulangi lagi. Jadi sekali lagi, ini adalah untuk orang pribadi yang ikut kebijakan kedua. Artinya orang pribadi ini akan mengungkapkan harta yang belum diungkap di SPT tahun 2020 yang perolehannya adalah tahun 2016 sampai 2020. Bagaimana jika ikut kebijakan 1 atau yang pernah ikut tax amnesty namun belum mengungkapkan semua hartanya? Nanti ada di video berikutnya ya. Dan sekali lagi ini adalah untuk orang pribadi ya, untuk orang pribadi yang bisa ikut kebijakan 2 ini. Sedangkan untuk badan usaha tidak ada fasilitas PPS untuk kebijakan 2 ini. Baik pemirsa, langkah-langkahnya adalah tentunya kita pertama sekali adalah masuk ke DJP online kita. Ya, silakan kita masuk ke DJP online. Lalu silakan diklik di tab layanan ini, kelihatan ya, tab layanan. Pastikan di sini sudah ada program pengungkapan sukarela nih di kiri atas nih. Sudah ada program pengungkapan sukarela. Bagaimana jika belum ada? Jika belum ada, maka kita menuju ke tab profil. Ya. Kita menuju ke tab profil ini, lalu kita klik aktivasi fitur. Lalu di bagian setelah itu kita akan mengeklik mencentang di program pengungkapan sukarela ini. Ya. Centang di sini. Sehingga berikutnya, nah ini akan muncul lagi seperti ini, ya, sehingga ini muncul program pengungkapan sukarela. Oke, next adalah kita akan membuat laporannya ya, yang lihat yang di kotak-kotak merah ini, kita akan membuat laporannya. Kita klik tab buat laporan, lalu kita klik kebijakan kedua ini, lalu kita klik yang email saja, lalu kita klik kirim permintaan. Seperti itu, kami ulangi lagi. Setelah masuk ke halaman PPS, ini tadi ya. Nah, kita klik ini dulu untuk bisa masuk PPS. Setelah masuk ke halaman PPS, kita akan klik kebijakan 2, klik email, lalu klik kirim permintaan. Ketika klik kirim permintaan ada informasi seperti ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 10 Ayat 4, dinyatakan bahwa pembetulan atas SPT PPh orang pribadi tahun 2016 sampai 2020 yang disampaikan setelah undang-undang ini diundangkan, itu sekitar Oktober 2021, yang dilakukan oleh WP orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta dianggap tidak disampaikan. Oke, jadi pembetulan SPT orang pribadi untuk para pengguna PPS ini dianggap tidak disampaikan. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ini mengakomodir bahwa wajib pajak melakukan pembetulan dengan mengungkapkan harta-harta terlebih dahulu sebelum ada PPS ini, ya gitu ya. Jadi itu nggak fair dong dan bisa diterima sih.
Next. Setelah itu akan muncul, akan terdownload. Nih lihat di kiri bawah halaman browser Anda akan muncul seperti ini. Setelah ini terdownload, lalu akan dibuka. Nah, file explorernya ada seperti ini. Judulnya seperti ini. Ada NPWP, lalu kebijakan 2, pembetulan ke 1. Ini date modified-nya ya, 14 Januari. Oke, setelah ini kita hanya bisa membuka jika telah memiliki Adobe Acrobat Reader DC ya, Adobe Acrobat Reader DC. Jika Anda pernah melakukan pengisian SPT tahunan melalui form PDF, Anda pasti sudah punya ya. Jadi bisa langsung klik kanan Open with Adobe Reader, udah bisa pasti itu. Bang, bagaimana jika belum pernah isi? Bagaimana jika saya belum punya Adobe Reader DC? Maka langkahnya adalah klik unduh viewer ini ya, unduh viewer lalu klik Adobe Reader DC. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Unduh Reader DC ini kami sarankan untuk mengisi ini. Perhatikan baik-baik yang bagian kiri bawah ini. Pilih yang bukan 64 bit ya. Untuk yang terbukti sudah bisa. Sekali lagi pilih yang bukan 64 bit. Nah, lalu untuk bagian ini tidak usah dicentang. Nomor 2 ini juga tidak usah dicentang. Nomor 3 juga tidak usah dicentang. Ikuti saja ini biar terbukti berhasil. Lalu klik download Adobe Reader yang itunya ukurannya sebesar 220 MB. Oke, ukurannya adalah sekitar 220 MB. Nah, nanti installernya seperti ini. Silahkan klik kanan installer ini. Lalu downloading dan successfully terinstall. Nah, adapun kami juga telah membuatkan video khusus mengenai cara download Adobe Reader DC ini. Video ini meskipun beberapa dari Anda sudah mencoba tapi seringkali masih gagal, dan ini akan setelah ada di deskripsi ya. Video tutorial cara downloadnya, cara mendownload dan install Adobe Reader DC yang pasti bisa, hampir pasti bisa telah dipraktekkan 99% berhasil untuk membuka file e-form SPT PDF dan juga SPH ini, surat pengungkapan harta. Nah, berikutnya file PDF-nya adalah seperti ini. Ceng-ceng, inilah dia. Setelah file ini tadi, jadi kita buka ini ya. File ini tadi kita buka, klik kanan Open with Adobe Reader Acrobat Reader DC. Munculnya ada tampilannya seperti ini. Nah, rincian harta bersih. Jadi di sini pastikan ini kita mengklik ini ya, harta bersih yang belum ada di SPT tahunan tahun 2020. Di sini kami contohkan kita mengeklik, kita akan mengungkapkan harta yang belum diungkapkan, ya ini berupa uang tunai. Uang tunai tahun 2020, kita klik ini uang tunai, nanti yang kuning ini otomatis mengisi tersendiri. Lalu lokasi Indonesia, alamat silahkan ditulis alamat. Lalu klik atas namanya siapa. Ya, silahkan diklik atas namanya siapa. Lalu NIK atau NPWP, ini ada pilihan NIK, NPWP atau NPWP luar negeri, silahkan pilih NIK-nya. Jika tidak ber-NPWP dan jika ber-NPWP tulis NPWP-nya silahkan di sini. Jenis dokumen diisi aja, nomor dokumen juga diisi, keterangan silahkan diisi, uang tunai atau apa. Lalu nilai harta yang diungkapkan adalah dalam bentuk apa mata uangnya, silahkan ditulis di sini. Misal rupiah adalah 200 juta. Kita mengisi yang bagian putih-putih ini, dan di sini kuning adalah otomatis ya. Lalu setelah itu atas harta bersih ada nilai utang juga. Nah, ini mengakomodir misal jika kita beli rumah secara kredit, atau kita beli mobil secara kredit, atau beli tanah secara kredit. Jadi langsung di head to head nih, langsung ada harta dan utangnya. Misal kita beli rumah 700 juta ya, misal 700 juta nilainya dari perolehannya, utangnya 500 juta, maka di sini akan muncul nih rumah
700 juta, nilai utangnya adalah 500 juta, sehingga harta bersihnya juga ketemu 200 juta. Itu ya. Lalu di kolom 21, 22, 23 ini diperhatikan baik-baik. Jika harta ini kita investasikan di sektor usaha, maka tuliskanlah di sini. Jika ini deklarasi luar negeri, dituliskanlah di sini. Dan jika ini adalah dalam negeri yang tidak diinvestasikan, maka ditulis di sini. Oke ya, jangan keliru, ini adalah penting, ini penerapan tarif. Jika kebijakan dua ini, tarifnya adalah, kalau ini paling sering ini 14%, ya 14%, ini 12%, ini dan seterusnya. Ini 14% ya kalau di sini ya. Lalu kita klik bisa tambah atau hapus tambah record, silahkan klik tambah. Jika mau menghapus record, silahkan klik hapus. Nah, berikutnya ada daftar utang. Ini daftar utang adalah daftar utang yang belum dilaporkan di SPT tahunan tahun 2020. Seperti itu ya. Ini terlepas dari itu tadi, dari utang di atas tadi yang head to head sama harta, yang berkorelasi langsung dengan harta. Silahkan dituliskan di sini kode utang. Ya, lalu klik selanjutnya. Ketika kita klik selanjutnya, maka kita akan dibawa ke surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH. Munculnya seperti ini, harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan orang pribadi tahun 2020. Ini otomatis semua nih muncul. Tadi yang belum diungkapkan 200 juta. Lalu utang 0 rupiah. Lalu ini ya 200 juta tidak diinvestasikan 200 juta. Langsung otomatis dikalikan tarifnya ya. Otomatis kuning-kuning ini adalah muncul otomatis ada tarifnya seperti ini. Yang masih harus dibayar adalah ini. Gitu ya. Lalu setelah itu daftar harta langsung kita klik next. Klik wajib pajak, tanggal pengisian tanggal hari ini 22 Januari 2022 dan langsung klik nih kirim ya. Langsung kita kembali ke klik kirim. Klik kirim akan dibawa, nah ini klik kirim akan dibawa halamannya seperti ini. Lihat yang kiri atas. Kita perlu mengisikan kode verifikasi dan kode verifikasi ini didapat dari email yang terdaftar. Jadi silakan disalin, dikirim ke sini lalu klik kirim. Begitu pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang beriman, sangat mudah sekali untuk melakukan mengikuti mengikuti PPS ini ya. Ini dari awal tadi kita tidak sampai berapa menit nih? 13 menit, cuman sekitar 13 menit dan kita telah menyelesaikannya. Lalu secara keseluruhan ini lebih sederhana ya dibanding tax amnesty kemarin. Ini jauh lebih sederhana dan memang ini didesain sesederhana mungkin. Kita self assessment, kita full ngisi sendiri. Kalau dulu kan tax amnesty kita perlu ke kantor pajak ya untuk submit, untuk dicek dulu kelengkapannya. Nah ini adalah full full self assessment. Nantilah baru di akhir akan diuji oleh petugas dari kantor pajak benar apa tidak, dilihat lagi di SPT tahunannya benar atau tidak. Nah begitu, sekian ini pembahasan mengenai tutorial ya, pembahasan mengenai tutorial dari awal sampai akhir, cara daftar PPS atau cara mengikuti program pengungkapan sukarela untuk harta diungkap yang belum dilaporkan di tahun 2016 tahun 2020 atau dikenal dengan kebijakan kedua. Silakan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan jika masih ada yang perlu ditanyakan di kolom deskripsi di bawah, dan jangan lupa like video ini serta subscribe channel YouTube Tips Pajak Media agar manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya pengetahuan perpajakan kita, literasi perpajakan kita dan orang-orang dan para wajib pajak di Indonesia semakin meningkat, dan pada akhirnya para wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta hemat. Ya, tentu saja hemat. Kenapa? Karena
Tutorial-tutorial yang disediakan oleh tipspajak.com dan Tips Pajak Media ini adalah totally free alias gratis alias tidak dipungut biaya. Silahkan diskusi di kolom deskripsi di bawah. Kami juga menyediakan Telegram untuk grup diskusi bersama dan juga pertanyaan private melalui Instagram. Semua ada linknya, ada di deskripsi di bawah. Oke, selamat mengikuti PPS 2022. Salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.